Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat bergabung dalam seminar online kita pada pagi hari ini dengan tema Parenting pada Generasi Cemas, Emas, Mendidik Era Revolusi Society 5.0. Seminar online hari ini dilaksanakan oleh lembaga psikologi yang bernama Center for Holistic Integrative Psychology atau yang disingkat CISAI. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Berharap kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Mengingat cuaca belakangan ini sering hujan gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas dengan baik. Nah, perkenalkan saya Sola Joshua Simanjuntak sebagai moderator pada pagi hari ini di seminar kita. Bersama dengan kita sudah hadir para fasilitator, ada Ibu Anita Lioy dan juga Ibu Ferawati. Selamat pagi Bu Anita, Bu Vera. Pagi Bang Sola. Ya. Dan juga bersama dengan kita sudah hadir founder dari Cisa sendiri, Bapak Robert Jagugu. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi, Bang Tola. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Ya. Hari ini kita akan belajar banyak bersama-sama memahami bagaimana cara memahami kebutuhan anak-anak kita di era digital ini, Bapak Ibu. Dan juga bagaimana menjalin hubungan yang kuat bersama dengan mereka dan tentunya bagaimana mendidik mereka menjadi pribadi yang hebat di tengah tantangan Society 5.0 sehingga generasi ini bisa terbentuk menjadi generasi emas ya katanya ya dan bukan generasi cemas. Nah, saya tahu kita udah nggak sabar untuk mulai. Namun sebelumnya saya serahkan dulu kepada Bapak Robert untuk mendengarkan kata sambutan dari Pak Robert sendiri. Silahkan Pak Robert. Baik, terima kasih Bang Tola. Sekali lagi, selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah hadir eh, di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Ini adalah acara webinar yang kami lakukan secara rutin sebenarnya, misalkan setiap bulan gitu. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum ya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu apa itu Cisai. Barangkali beberapa sudah familiar gitu ya. Tapi barangkali ada yang masih baru dengan Cisai ini. Jadi nama organisasinya adalah Cisai, panggilnya Ci dan Sai. Ya, jadi bukan Cipsi, bukan Cipsai juga enggak. Terlalu susah, Cisai aja ya. Itu singkatnya untuk Center for Holistic Integrative Psychology. Ini sebenarnya baru didirikan tahun 2022 ya, mulai resminya. Tetapi persiapan-persiapannya sebenarnya sudah lebih daripada itu ya. Nah, saya mungkin hanya perkenalkan singkat saja apa itu CISAI. CISAI itu sebuah organisasi nirlaba dalam bidang kesehatan mental melalui profesi psikologi konseling, jadi psikolog dan konselor ya, dengan menggunakan paradigma holistik dan terintegrasi. Yang holistik dan terintegrasi. Kenapa perlu ada CISAI? Kan udah banyak lembaga-lembaga atau center-center begitu ya. Nah, saya hadir sebenarnya dengan alasan perlu adanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu kesehatan mental, atau kami menyebutnya mental health literacy. Jadi atau kalau di bidang psikologi disebut psychology literacy, perlu mengajarkan untuk setiap tahapan perkembangan dari anak sampai orang tua dan juga bidang-bidang profesi yang lain dan masyarakat umum. Dan juga perlu melipat gandakan jumlah konselor untuk upaya penanganan yang holistik dan terintegrasi. Nah, konselor ini bisa bisa dia konselor awam atau sampai kepada konselor yang terlatih dan menjadikan itu sebagai profesi. Nah, apa masalah dan realita yang dihadapi sehingga CISAI perlu didirikan? Ya, ada pada dasarnya tiga hal yang kami amati yang kemudian mendorong mendirikan eh, center ini ya. Kita sebutnya center sih sebenarnya karena di sini berkumpul nanti para para profesional, para ya pemikir, mungkin juga nanti ada beberapa entrepreneur atau orang-orang yang bergerak di bidang sosial ya, di yayasan. Dan kemudian ada tiga realita dan masalah yang diamati. Yang pertama adalah banyak sekali informasi mengenai kesehatan mental yang kurang akurat dan tidak komprehensif, sehingga cenderungnya menyesatkan atau hanya sebagian-sebagian. Ya, kita juga mendengar
fenomena self-diagnosis misalnya, atau ada kesalahpahaman karena banyak orang memberikan konten-konten juga di sosial media tentang kesehatan mental, tapi ada yang benar, ada yang cukup komprehensif, tapi ada juga yang tidak komprehensif, sehingga menimbulkan kebingungan. Paling tidak itu yang kami temukan di dalam kesempatan pertemuan seminar ataupun di dalam sesi-sesi konseling ya. Banyak kesalahpahaman, jadi perlu mengedukasi masyarakat. Dan juga kurang tersedianya layanan konseling yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang menggunakan pendekatan holistik dan terintegrasi. Jadi termasuk pengalaman saya sebagai pengajar dan juga sebagai praktisi konseling ya, dan bergerak di bidang psikologi klinis, rupanya perlu ada layanan, sehingga memang saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia kampus dan terjun ke pelayanan praktis gitu ya. Dan berharap juga akan lebih banyak juga orang-orang yang dilatih. Jadi makanya masalah yang ketiga memang kurang tenaga-tenaga konselor yang punya kemampuan dalam memberikan layanan konseling secara efektif dan terutama menggunakan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini nanti apa itu pendekatan yang holistik dan terintegrasi? Ya itu yang perlu kita perkenalkan gitu ya, dan perlu dorongkan sehingga penanganannya tidak fragmental. Oleh karena itu hanya ada 3 program dari CISAI yang utama: mengedukasi, melakukan layanan konseling, dan melakukan pelatihan. Edukasi tujuannya supaya masyarakat teredukasi mengenai kesehatan mental, terutama juga ini adalah upaya prevensi dan promosi tentang kesehatan mental dan intervensi lainnya. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan konseling yang efektif dengan pendekatan holistik dan terintegrasi. Lalu yang ketiga adalah pelatihan. Itu sebabnya nanti akan melihat banyak program-program pelatihan, terutama karena kita perlu mempercepat lebih banyak lagi orang-orang yang belajar konseling. Mungkin juga terpanggil untuk meningkatkan kompetensi di bidang konseling menjadi konselor yang menggunakan pendekatan holistik dan yang integratif. Itu sebab namanya CISAI tadi ya, Center for Holistic Integrative Psychology. Mungkin itu saja perkenalannya. Nanti selanjutnya kita bisa, kalau ada informasi silakan melalui kontak email atau apa saja kontak dari website dari CISAI ya. Ya, terima kasih Pak Robert untuk kata sambutan dan perkenalannya. Ya, hari ini kegiatan kita akan dimulai dari sesi 1 dan lanjut ke sesi 2. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A lalu closing statement. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya serahkan untuk memulai sesi 1 oleh Ibu Anita. Silakan Bu Anita. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Saya akan mulai share screen ya. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Untuk sekarang yang sudah jadi orang tua nih ya, gimana? Kita ini mau mendidik anak di era revolusi society 5.0. Jadi parenting ini tuh sekarang adalah parenting emas atau parenting cemas, makanya ada huruf C-nya ya. Nah, jadi yang dulu kita biasanya pakai buku, sekarang kita udah mulai beralih jadi pakai komputer ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu pembicara hari ini. Ada Civera, silahkan Civera. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua. Saya dengan Vera, saya seorang konselor dan saya juga seorang nature coach. Saya ibu dari 2 orang anak, suami saya 1. Spesialisasi saya di dewasa muda, lalu pernikahan dan keluarga juga untuk terapi trauma dan kedukaan. Itu yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri. Jadi nama saya itu Anita Liu ya, tapi karena ejaan lama jadinya Anita Lioe. It's okay. Jadi saya istri dan ibu dari 1 orang anak. Saya punya 1 orang anak. Saya berprofesi sebagai konselor dan psikoedukator. Spesialisasi saya untuk perempuan. Jadi saya menangani banyak kasus remaja dan dewasa muda dengan kasus KTD, yaitu kehamilan tidak diinginkan.
juga menangani korban pelecehan seksual, dan masalah relasi remaja dan dewasa muda. Oke, nah Bapak Ibu, kalau pergi ke kafe nih ya, atau ke restoran, biasanya pemandangan seperti ini sering banget kita jumpai, setuju nggak? Selain itu, kalau kita lihat nih, kumpulan bocah, kumpulan anak-anak yang lagi nongkrong, biasanya mereka mabar gitu ya, main handphone, main bareng gitu. Dan pemandangan seperti ini juga kita sering lihat bahkan di keluarga kita sendiri ya, setuju ya? Nah, jadi kenapa sih tema pagi ini tuh penting gitu? Ya, karena kita itu berada di generasi yang berbeda loh. Zaman kita dulu gitu ya, zaman kita anak-anak dulu, handphone itu kan masih jarang banget. Bahkan telepon aja kalau saya nih, ketahuan nih umur saya nih. Kalau saya itu kan zaman yang masih telepon diputer dulu gitu. Tiga, tiga gitu. Tapi anak-anak sekarang kan nggak tahu kan yang seperti itu. Jadi emang era teknologi itu berkembang pesat. Ada perbedaan generasi. Dan juga ada perubahan pola pikir dan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak di masa depan. Jadi Bapak Ibu, kenapa tema ini penting? Karena memang cara mendidik anak itu berbeda. Apalagi cara mendidik anak dengan generasi yang berbeda. Jadi kita perlu tahu ya ilmunya. Nah, sebetulnya kemajuan teknologi itu memberikan banyak keuntungan kan. Semua informasi tersedia di situ, cakupan informasi sangat luas, tidak terkendala jarak, dan juga interaksi sosialnya meningkat. Contoh aja nih teman-teman SMA saya ada 2 orang loh yang menikah dengan warga luar negeri gitu. Padahal mereka cuma kenalan di dunia online dan akhirnya menikah dan tinggal di luar negeri gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya harus ketemu muka dulu tuh baru bisa menikah sama bule gitu istilahnya ya. Nah, tapi juga saya paham sebagai orang tua yang saya juga punya 1 anak, memang ada ketakutan gitu sebagai orang tua. Ketakutan dalam kemajuan teknologi. Yang pertama takut konten yang nggak sesuai umur, terus takut anak kita dapat informasi yang salah, terus juga takut anak kita mudah membandingkan satu dengan orang lain gitu ya. Terus juga ada ketakutan minim interaksi dunia nyata dan menjadi korban kejahatan digital. Kenapa sih kok sebagai orang tua ada ketakutan seperti itu? Ya karena memang faktanya berita-berita hari-hari ini memang seperti ini kan. Bapak Ibu boleh baca sendiri nih. Ada bully di media sosial gitu kan. Belum lagi ini nih di Solo ada berita bahwa banyak anak muda menjadi korban pinjaman online. Selain pinjaman online ada judi online dan ada juga pedofil menyamar jadi perempuan. Belum lagi itu berimbas ke dunia nyata. Sampai di Palembang ada kejadian, ada anak yang diperkosa dan dibunuh. Pelakunya mengatakan bahwa mereka itu terpapar konten pornografi, makanya melakukan pemerkosaan. Ngeri banget ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya kemajuan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Tapi hal-hal negatif karena efek teknologi itu bisa kita hindari. Makanya tujuan webinar pagi ini adalah memahami gimana sih caranya mendidik anak di era Society 5.0 dan juga menyiapkan anak untuk menjadi generasi emas, bukan generasi cemas ya. Juga mengenal peran orang tua dalam membimbing anak. Apa sih generasi emas? Nah, generasi emas itu generasi yang tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkompetensi tinggi. Dan juga anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Ciri-ciri generasi emas adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi imajinasinya tuh tinggi gitu ya. Terus punya kepemimpinan yang baik dan penguasaan teknologi yang seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau era Society 5.0 itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar juga. Jadi Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang mengintegrasikan dunia fisik dan dunia digital melalui teknologi canggih seperti AI, ChatGPT, dan lain-lain ya. Ciri-ciri era Society 5.0 adalah teknologi yang mendukung kehidupan sehari-hari dan juga masyarakat yang terhubung dan bergantung pada data serta penggunaan teknologi untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Seperti hari ini ya, kita juga pakai teknologi nih buat ketemu sama Bapak Ibu ya. Kita pakai media Zoom ya, dan juga pakai internet. Selain itu, untuk aplikasi yang sangat akrab digunakan oleh dewasa maupun anak-anak hari-hari ini adalah ya ini, Google Maps. Jadi setiap hari, hampir setiap hari, kalau kita pergi ke tempat tujuan yang kita belum tahu jalannya kemana, arahnya kemana, pasti kita akan membuka Maps ini kan. Jadi sebetulnya teknologi itu bisa membantu. Tapi kalau manusianya nggak dibekali kecerdasan sosial dan emosional, maka manusia akan bergantung pada teknologi. Nah, jadi saya sering dengar tuh, ada anak-anak muda zaman sekarang yang kalau misalnya ke satu tujuan, dia tahu jalannya. Tapi ketika dilarang menggunakan Google Maps, mereka akan bilang, nggak tahu jalannya, nggak inget, lupa saya, harus buka Google Maps gitu. Jadi mereka tuh ketergantungan gitu ya, jangankan anak muda sih, saya sendiri aja kalau misalnya di luar kota ya, misalnya lagi di Bali gitu, memang sangat bergantung sekali sih sama yang namanya Google Map gitu ya, karena saya nggak bisa menghafalkan semua jalan gitu. Nah, jadi tantangan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak di era Society 5.0 itu adalah satu, pengaruh media sosial yang negatif gitu ya. Seperti yang tadi artikel-artikel berita yang sudah sempat saya bahas. Terus kedua, ketakutannya adalah ketergantungan pada gadget. Yang ketiga, gimana sih cara menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial gitu ya, yang nyata ya. Seperti zaman sekarang kan kita aja tuh jarang banget gitu ketemu, misalnya saya sama teman-teman SMA gitu, udah jarang banget ketemu dunia nyata, lebih banyaknya di grup reunian gitu ya, di WhatsApp gitu. Nah, belum lagi untuk anak-anak kita nih ada persaingan global. Jadi anak-anak itu harus siap menghadapi perubahan dan tantangan global yang semakin cepat gitu ya. Cepat banget teknologinya tuh berputar. Nah, jadi peran orang tua dalam mendidik anak itu banyak sebetulnya yang bisa kita lakuin untuk menghindari hal negatif terjadi. Yang pertama, pendampingan orang tua tuh harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang bijak. Jadi setiap ada informasi yang masuk, kita jangan telan bulat-bulat gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang pas baca WhatsApp terprovokasi gitu, apalagi pas kemarin tuh pas politik-politik gitu kan, bisa tiba-tiba jadi benci gitu sama salah satu orang paslon gitu kan, cuma gara-gara baca berita di WhatsApp gitu. Nah itu jangan seperti itu, jadi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Apakah yang di-share itu benar, apakah sebuah kebenaran atau cuma hoax doang gitu. Terus kita harus mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Dan juga kita harus membangun komunikasi yang efektif, mendengarkan dan memahami kebutuhan anak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan etika. Jadi Bapak Ibu kalau saya mau kasih tahu ya, sebetulnya penggunaan gadget itu yang penting itu bukan durasi, tapi komunikasi. Jadi anak kita itu harus bisa berkomunikasi sama kita sebagai orang tua. Kita tanya, oh kamu nonton apa hari ini? Oh ada hal apa yang pengen kamu tanya yang tadi kamu lihat di media sosial, seperti itu. Jadi yang penting itu bukan durasi seberapa lama dia nonton, tapi seberapa banyak komunikasi orang tua dengan anak terbangun gitu ya. Terus juga membangun karakter dan kemandirian, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta mendorong anak untuk mengambil inisiatif dalam berpikir. Nah, setelah ini nanti akan ada Ibu Vera yang akan memberitahu bagaimana sih cara mendidik anak di era teknologi ini gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau nonton dulu satu video. Saya putarkan videonya. Siap? Yuk. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Ya, saudara saya datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek nih, Bu. Sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu nggak marahin penjual putu. Ibu itu negor orang yang nyerobot antrian. Tapi wong-wong ngira mama misuhi bakule kuwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Nah, berani sendiri aja masuk boleh. Kenapa berani sampai semeledak itu? Nah, kenapa kalian bikin opini yang ibu kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Semakin banyak perdebatan di internet, semakin nama sekolah kita ini jadi problematik. Yang terpenting sekarang Bapak jangan sampai tahu
nanti depresinya makin parah. Karo mesti mikir, coromen mama lagi pecat. Ditulis yang salah, kok kan minum bae? Salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Ning kene netizen mikir mama sing salah. Ya, ya. Silahkan boleh Ibu Vera dilanjut. Ya, barusan tadi kita semua lihat film tentang Budi Pekerti ini ya. Dari sini kita sama-sama melihat sebetulnya apa yang terjadi ketika kita sebagai pengguna media sosial dan internet di masa sekarang tidak bijak di dalam menggunakan teknologi yang ada. Jadi seperti yang tadi yang di film yang tadi kita lihat, sebetulnya ada Ibu Prani ini, dia seorang guru BK. Jadi dia itu sebetulnya sedang menegur seseorang yang menyerobot antrian. Nah, ketika dia menyerobot antrian, dia menegur dan ternyata orang-orang di sekitarnya tuh tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya men-shoot aja. Dan ini hari-hari ini kita lihat ya, orang itu bahkan kalau ada yang mungkin kalau lihat teman-teman di jalan ada yang kecelakaan, yang terutama yang mereka lakuin apa tuh pertama? Langsung keluarin handphone, shoot, dan akhirnya memviralkan gitu ya. Tanpa mungkin tahu latar belakangnya, kejadian apa dan sebagainya, mereka itu tidak aware tentang itu dan mereka hanya posting dan ingin viral dan mereka dapat nama mungkinnya seperti itu. Nah, kejadian yang sama dengan Ibu Prani ini kalau dilihat orang-orang yang memposting seperti itu bahkan sampai viral akhirnya mempengaruhi sekali apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu Prani sebagai seorang guru BK di sekolahnya. Bahkan kehidupan keluarganya sampai terancam juga karena akhirnya semua netizen menghujat ya, karena dianggapnya Ibu Prani ini justru mengumpat si ini penjual kue karena istilahnya tidak memberikan bagian dia, padahal dia itu menegur orang yang menyerobot antrian. Nah, seperti itu. Banyak kali yang terjadi di dalam masyarakat karena mereka kurang, boleh di next slide? Oke. Nah, kenapa kita perlu sekali di era teknologi yang seperti sekarang ini, kita perlu sekali mendidik anak-anak dan kita melihat pentingnya literasi digital. Ini apa? Supaya mengajarkan anak supaya bisa menggunakan internet secara positif. Lalu memahami dampak teknologi ini terhadap kesehatan mental dan sosial. Dalam cerita yang tadi Ibu Prani ini gitu, akhirnya yang terjadi di dalam masyarakat yang mungkin tidak tahu apa yang terjadi, cuman ikut-ikutan komen, ikut-ikutan memposting, memviralkan gitu. Akhirnya yang terdampak Ibu Prani ini mau dipecat dari pekerjaannya karena orang tidak tahu duduk masalahnya dan menjadi meluas. Mungkin kalau kita ingat juga ya kasus-kasus di media sosial juga yang belakangan terjadi tentang kasus Jessica Wongso mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, betapa hal ini juga bisa mempengaruhi apa yang di komen-komen diviralkan di masyarakat di dalam dunia digital itu sangat bisa membuat orang itu jadi baik atau enggak baik gitu kehidupannya. Kayak kasus Jessica itu kan akhirnya dia dihukum ya penjara 20 tahun gitu. Padahal ujung-ujungnya ternyata tidak benar gitu dan itu dia mengalami kerugian yang sangat besar. Itu ya contoh penggunaan. Kenapa penting sekali literasi digital ini kita ajarkan hanya kepada anak-anak, bahkan untuk kita sebagai orang dewasa pun perlu belajar tentang ini. Oke, next slide. Nah, di sini juga kita perlu mendidik anak untuk memahami pentingnya literasi manusia. Literasi manusia ini untuk apa sih? Sebetulnya mengajarkan anak tentang pentingnya kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Bukan berkompetisi dengan sesama manusia. Maksudnya seperti apa sih gitu? Kenapa ini penting gitu? Pada saat kita belajar, anak-anak diajarkan berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan tidak hanya kita di dalam kehidupan nyata ya, tetapi terutama di dalam era digital ini semua anak-anak remaja terutama mereka tuh banyak sekali meluangkan waktu mereka di dunia maya ya. Mereka banyak sekali mungkin membuat konten-konten atau apapun, ikut berkomentar dan sebagainya. Ini
perlu diperhatikan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi. Lalu untuk ini terkait juga dengan mengajarkan literasi psikologi ini ya, pentingnya kesehatan mental, pikiran, dan perilaku. Ini betul-betul kenapa hal ini penting dipelajari, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi kita juga orang dewasa perlu belajar ini. Karena apa? Seperti yang tadi disampaikan di awal, hal-hal yang tanpa kita sadari, tanpa kita mempelajari hal-hal ini, kita sangat mungkin membuat komen-komen mungkin yang nggak baik, yang mungkin bisa memprovokasi untuk netizen gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa kalau kita tidak sadar mengenai hal ini. Banyak kali apalagi mungkin untuk pengguna-pengguna yang muda ya, kenapa mereka itu penting sekali belajar seperti ini supaya mereka juga memahami. Di awal kita belajar juga tentang adanya banyak bahaya-bahaya juga sebetulnya di dalam anak-anak ini memasuki dunia digital ini gitu. Nah, ini kita perlu perlengkapi mereka. Lalu di sini juga kenapa dibilang literasi manusia berkolaborasi ini penting sekali. Karena untuk di negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, mungkin Swedia, Belanda, itu mereka itu menerapkan sistem pendidikan yang sejak sedini mungkin mereka mengajarkan anak-anak itu belajar untuk berkolaborasi. Mereka diberikan banyak tugas untuk proyek kerjasama. Mungkin seperti yang sekarang Indonesia sudah mulai ya dengan kurikulum merdeka itu ya. Dan saya mengucap syukur juga gitu. Kalau pada saat anak-anak belajar dari awal tentang bagaimana berkolaborasi sejak dini, mereka itu belajar banyak hal sekali ya. Jadi mereka itu akan belajar bagaimana caranya untuk saling mendengarkan, bagaimana mereka itu belajar saling memahami peranan masing-masing di dalam kelompok kerjasamanya mereka. Jadi mereka itu bisa sama-sama saling menghargai perbedaan pendapat mungkin yang terjadi pada saat mereka berkolaborasi, dan itu sama-sama mereka untuk mencapai satu tujuan. Itu penting sekali ya. Jadi untuk anak-anak belajar ini sangat penting supaya mereka nanti ke depan kalaupun mereka di usia yang sudah lebih matang, lebih dewasa, mereka berkompetisi, it's okay gitu. Tapi yang paling penting di awal-awal mereka belajar juga untuk berkolaborasi ini. Ini sangat baik. Lalu next slide. Nah, jadi ini anak-anak memang betul ya, seperti yang tadi dibilang, keterampilan yang harus dimiliki anak di era ini adalah keterampilan digital. Nah, kenapa di sini disebutkan coding, media sosial, dan keamanan cyber? Coding ini sebetulnya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mungkin banyak mendengar juga, sekarang banyak sekali bermunculan iklannya kalau saya lihat ya di media-media sosial juga untuk les-les untuk kursus-kursus coding. Kenapa coding ini sangat penting? Ini sebetulnya menolong anak-anak untuk belajar analisa, terus belajar untuk berpikir kreatif, untuk penyelesaian masalah. Ini sangat membantu anak untuk menjadi lebih kreatif lagi. Lalu untuk media sosial dan keamanan cyber. Nah, pada saat anak-anak tidak diperlengkapi pengetahuan bahwa tidak semua hal bisa mereka posting, seperti masalah identitas diri dan sebagainya, ini akan sangat menolong ketika anak-anak diberikan pengetahuan ini. Kadang-kadang mereka tidak sadar, mereka mungkin posting identitas diri. Dan ini yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami bullying itu ya, terjadi cyberbullying ini. Bahkan seperti yang tadi disebutkan, kenapa bisa terjadi banyak tindak kejahatan, ini karena anak-anak tidak diberikan keterampilan untuk mempelajari keterampilan untuk memiliki privacy ini ya. Bagaimana mereka bisa men-setting privacy di dalam mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan di dalam media sosial ini. Lalu keterampilan emosional lainnya yang perlu dipelajari oleh anak-anak itu apa sih? Sebetulnya empati ya, kerjasama, kepemimpinan, tadi seperti yang film tadi juga kita tonton, empati ini penting sekali ya. Jadi ketika kita tidak memahami apa yang terjadi, mungkin kita dengan seenaknya aja langsung kita main viralkan, main posting, atau mungkin kita komen sesuatu yang ternyata akhirnya memprovokasi orang lain. Ini sangat penting sekali keterampilan emosi ini dipelajari. Jadi pada saat dia memiliki empati terhadap orang lain, dia akan berpikir panjang. Apakah tindakan yang dia lakukan ini akan membahayakan orang lain atau enggak? Atau mungkin membahayakan dirinya sendiri atau enggak? Ini ya termasuk di salah satu di keterampilan di keamanan cyber ini ya. Nah ini tadi tentang kerjasama juga, ini keterampilan yang sangat penting untuk anak-anak kita sejak sedini mungkin diajarkan.
Sehingga mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, karena kalau cuma cenderung ke kompetisi mungkin kalau mereka akan berpikir individualis sekali ya gitu. Tapi pada saat mereka belajar untuk bekerja sama, banyak hal positif yang sebetulnya akan mereka bangun untuk di era ke depan. Karena kan mungkin di era ke depan ini dengan teknologi yang ada, tadi seperti contoh, bisa menemukan pasangan hidup mungkin ya dari belahan dunia yang lain gitu. Atau mungkin kita memiliki kesempatan, anak-anak kita memiliki kesempatan untuk berbisnis dengan warga di luar sana, di luar negeri sana, tanpa ada batasan lagi. Dan tentu saja hal ini perlu memiliki keterampilan untuk bagaimana mereka itu belajar beretika ketika mereka berkomunikasi dengan warga di luar sana yang mungkin mereka juga belum kenal, belum tahu gitu. Nah ini, lalu teknologi sebagai sarana pembelajaran. Ternyata teknologi itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk aplikasi pembelajaran yang akan menolong anak-anak kita itu jauh lebih berkembang. Ya, banyak sekali untuk ditemukan untuk game-game edukatif, lalu platform-platform untuk mungkin mempelajari bahasa atau apapun yang mungkin anak-anak kita tertarik, itu sangat bisa kita cari. Banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat anak-anak kita itu berkembang lebih maksimal. Nah ini jadi penggunaan teknologi ini ternyata sangat bagus sekali ya, kalau bisa dimanfaatkan dengan bijak. Oke, next. Nah, untuk itu strategi apa nih yang untuk kita parents yang perlu kita lakukan nih untuk generasi anak-anak kita supaya bisa menjadi generasi emas ya. Yang pertama itu menerapkan pola asuh yang positif. Ya, kita fokus pada pengembangan kecerdasan emosi dan sosial. Ini sangat penting. Lalu mendorong anak untuk terus belajar dan berinovasi. Bagaimana kita bisa mendorong anak terus belajar dan berinovasi jika kita sendiri sebagai orang tua kita tidak belajar? Jadi diharapkan kita juga orang tua ini perlu belajar nih. Karena orang tua pun akan terlibat di dalam pembelajaran ini ya. Sementara dia harus memberikan dukungan di dalam belajar, baik online maupun offline. Bagaimana dia bisa mengajarkan sesuatu sama anaknya kalau dia pun tidak mengerti, ya sama sekali blank gitu. Nah, jadi ini sangat perlu untuk kita orang tua pun sama-sama belajar sama anak-anak, sehingga pada saat anak-anak itu kita ajarkan bukan hanya lewat kata-kata, tapi saja yang lebih efektif itu mereka melihat kita, sikap kita seperti apa. Jadi apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Itu akan lebih efektif. Jadi pada saat kita mengajarkan sesuatu sama anak, baiknya parents belajar lebih dulu. Ya, kalau kita mau anak-anak kita pinter teknologi, ya orang tuanya belajarlah. Jangan terlalu gaptek gitu ya. Yuk latih diri kita sendiri untuk mulai belajar, sehingga kita pun misalkan memberikan informasi sama anak itu nggak asal. Ya, jadi mungkin kita juga sebagai orang tua, kita juga nggak gampang-gampang, mungkin tadi seperti yang tadi Ibu Anita sempat sampaikan juga ya, mungkin banyak sekali hoax bermunculan gitu ya. Nah, apakah kita juga sebagai parents sadar tentang hal ini, bahwa kita pun perlu belajar tentang ini. Bagaimana sih caranya mengecek gitu, ini berita hoax atau enggak, yuk cari tahu dulu. Sebelum kita memviralkan, sebelum kita memforward ke sana kemari, yuk cek dulu, bener nggak nih berita yang saya kirimkan, karena banyak sekali yang menyesatkan sebetulnya ya berita-berita tersebut. Nah, termasuk anak-anak ini sangat perlu kita bantu untuk anak-anak itu memahami enggak semua informasi di dalam internet ini benar adanya, dan banyak anak-anak yang tersesat. Jadi penting sekali untuk mengajak anak untuk berdiskusi mengenai perencanaan masa depan mereka juga. Orang tua di sini mari kita luangkan waktu kita sama anak-anak untuk kita itu ngobrol. Karena apa? Anak-anak kita itu bagaimana kegiatan mereka di dunia maya dan sebagainya. Mungkin kalau orang tua yang terlalu sibuk nggak mau meluangkan waktu, kita bahkan nggak tahu gitu anak kita itu berhubungan sama siapa di luar sana gitu. Dan itu beresiko sangat tinggi gitu. Jadi penting sekali buat kita itu punya waktu ngajakin anak kita untuk diskusi. Yuk kita cek, kita bantu untuk mereka itu kepengen apa sih di masa depan. Nah, orang tua bantulah ya. Lalu membangun kebiasaan baik sejak dini. Ini membiasakan anak-anak untuk mengelola waktu dengan baik. Kenapa kita juga perlu mengajarkan ini? Karena dengan adanya mungkin di rumah-rumah sekarang kayaknya dipasang wifi di mana-mana ya, bahkan mungkin di tempat-tempat hangout segala macam itu wifi free gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita perlu biasain untuk anak mengelola waktu dengan baik supaya mereka juga tetap bisa fokus
kapan waktunya mereka belajar, kapan waktunya mereka bisa bermain di dunia maya itu ya, seperti itu. Ini penting sekali. Dan ini kita ajarkan masalah disiplin dan tanggung jawab anak. Jadi mereka juga tetap kita ingatkan tanggung jawab mereka sebagai murid itu seperti apa gitu kan. Ada waktunya belajar, ada waktunya mereka beristirahat. Dan mungkin kalau mereka masih mau searching atau apapun, mereka bisa cerita, ngobrol sama kita. Apa sih yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari sesuatu? Jangan sampai kita sebagai orang tua gitu, karena kitanya gaptek, nggak ngerti apa-apa, anak belajar segala macam yang bahkan kita juga nggak tahu gitu. Yuk kita sebagai parents juga sama-sama kita bangun kebiasaan untuk terus belajar. Oke, next. Oke. Selain itu, untuk membangun generasi emas ini, kita perlu kolaborasi dengan pendidik dan komunitas. Kenapa kita penting banget kerjasama sama sekolah dan guru? Karena anak-anak kita tentu saja di sekolah, ini mereka berhubungan banyak dengan guru ya, terutama ya, dan pihak sekolah. Maka itu penting sekali kita jalin komunikasi. Mungkin ada orang tua yang mungkin sibuk atau apa, mungkin mereka juga nggak tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Nah, ini kita perlu belajar untuk menjalin komunikasi yang baik sama para pendidik anak-anak kita. Nah, untuk pendidik ini sebetulnya kan nggak hanya di sekolah ya sebetulnya. Mungkin nanti juga kita juga di sini lihat bahwa kita juga di sekolah ini kita juga belajar untuk mendukung program-program pendidikan sekolah yang mengembangkan keterampilan abad ke-21 ini. Apa sih program-program pendidikan ini? Jadi mungkin diharapkan pihak sekolah itu, mereka itu memiliki program-program yang kreatif, yang inovatif, sehingga anak-anak dengan berbagai kecanggihan teknologi sekarang, mereka pun bisa difasilitasi pembelajaran ini jauh lebih menarik. Mungkin buat pihak-pihak guru juga mungkin ya di sini kalau misalkan ada, diharapkan mereka juga bisa lebih kreatif. Bagaimana caranya untuk mereka itu bisa mengemas cara pembelajaran yang menarik untuk anak-anak dengan teknologi yang ada. Jadi guru-guru pun sama-sama belajar ya. Lalu memberikan anak-anak itu program-program yang bisa menolong mereka untuk pemecahan masalah. Karena ini yang perlu banget untuk diberikan keterampilan anak-anak di generasi yang sekarang ini, di era sekarang ini, anak-anak sangat perlu untuk belajar untuk problem solving ya. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin orang tua bisa lakukan untuk bekerja sama dengan guru dan sekolah ya. Lalu gimana dengan komunitas nih sebagai bantuan kita juga ya di dalam mendidik anak-anak kita. Yuk kita juga bisa ajak anak-anak kita untuk gabung nih sama komunitas-komunitas yang bisa mendukung perkembangan anak kita. Nah, misalnya anaknya seneng hobinya apa tuh, misal basket kayak atau komputer atau apapun gitu. Mari parents untuk kalian juga belajar untuk sama-sama cari tahu, nih ada komunitas apa nih yang bagus nih, supaya anak-anak kita ini bisa sama-sama belajar. Baik itu di seni atau keagamaan mungkin ya, di mana mereka itu akan bisa belajar untuk bekerja sama yang lainnya, mengembangkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu kita juga bisa mengajak anak-anak kita buat terlibat di dalam kegiatan sosial yang positif. Nah, kegiatan sosial yang positif tuh banyak sekali ya. Bisa juga misalkan kita ajak mungkin anak-anak kita bisa mengunjungi panti mungkin ya. Mengunjungi panti, melihat bagaimana anak-anak yatim mungkin atau lansia mungkin, dan mereka mungkin kita ajak bantu untuk berbagi sama mereka. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebetulnya untuk menolong anak-anak kita ini bisa belajar untuk kegiatan sosial. Ya, mereka itu mungkin kita ajakin, oh yuk kita bikin kartu yuk gitu. Kartu-kartu yang bisa memberikan semangat mungkin ya buat orang-orang yang akan ditemui misalkan di panti atau di itu ya di tempat lansia, atau mungkin mau juga anak-anak kita ajak untuk berbagi nih, berbagi makan atau apa untuk anak-anak jalanan atau apa. Nah, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita bisa libatkan anak ya. Mungkin mereka juga kita ajak untuk berbagi mainan atau buku-buku mereka mungkin yang udah mereka nggak pakai untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kita bisa bantu banget. Oke, next. Oke, nah kesimpulannya, jadi mendidik anak-anak di era Society 5.0 ini membutuhkan keseimbangan sebetulnya antara teknologi, karakter, dan kemampuan sosial. Jadi selain anak-anak kita ini belajar segala sesuatu yang serba digital di masa sekarang, penting sekali kita untuk membantu pembentukan karakter ya, dan kemampuan mereka bersosial itu sangat-sangat perlu untuk menunjang mereka ke depan. Bagaimana mereka bisa survive
ke depan di dalam dunia yang penuh persaingan ini sebetulnya. Bagaimana yaitu balik lagi ya, karakter mereka itu bisa menolong mereka untuk mereka itu bisa menguasai diri mereka. Pada saat mereka mengalami sesuatu, mereka itu bisa memanage emosinya. Bagaimana mereka bisa sabar, nggak cepet-cepet berespon yang mungkin negatif atau apapun. Nah, ini dipentingkan sekali ya. Jadi anak-anak belajar karakter sejak dini, terutama di rumah, karena mungkin sejak kecil kan anak-anak lebih banyak di rumah ya, dan ini orang tua sangat perlu banget untuk menolong anak-anaknya berinteraksi lebih banyak ya, lalu mengembangkan kemampuan sosialnya juga perlu banget ya. Lalu orang tua dan pendidik berperan penting dalam membimbing anak agar siap menghadapi tantangan masa depan. Ke depan itu mungkin segala sesuatu menjadi lebih mudah, betul, tetapi ada juga menjadi semakin sulit tentu saja ya. Persaingan di dalam dunia digital segala macam itu mengharapkan anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ya sebetulnya ya. Bisa berinovasi, tapi kita juga yang berbudi pekerti. Mungkin kalau zaman kita yang zaman orang tua yang generasi X dan sebelumnya mungkin ya mengalami pembelajaran, ada di Indonesia itu ada pelajaran budi pekerti. Nah, diharapkan ini itu sangat baik dan kita mulai coba ajarkan lagi sama anak-anak kita di era sekarang, di mana mereka itu supaya bisa lebih bijak bagaimana cara mereka itu bisa bersopan santun ya, mungkin bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Sehingga anak-anak kita itu bisa bertumbuh dengan kemampuan yang seimbang dan memiliki keterampilan teknis dan emosional yang tinggi. Itu yang kita harapkan, anak-anak kita itu betul-betul bisa memiliki resiliensi ya di masa yang tidak mudah juga buat mereka dan buat orang tua. Tapi mari kita sama-sama belajar sama anak-anak kita. Jadi kita nggak mengharapkan anak-anak kita semua unggul tanpa kita sendiri sebagai orang tua memperlengkapi diri kita. Perlu kesadaran dari orang tua juga untuk sama-sama mau belajar dan bertumbuh dengan anak-anak kita. Itu lalu next slide. Oke. Nah, seperti itu paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya akan ada sesi tanya jawab yang mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua yang mau bertanya dipersilahkan untuk bisa kami jawab sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita dan Ibu Vera. Mungkin Bapak Ibu kita bisa beri reaction Bapak Ibu yang ada di layar Zoom kita. Pemaparan yang luar biasa Bapak Ibu tentang parenting pada generasi emas atau cemas. Dia Bapak Ibu ya. Dan beberapa hal yang tadi saya cukup ini ya, yang men-trigger saya gitu ya. Waktu bagaimana mengajarkan di komunitas sekolah misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di komunitas sekolah itu kita biasa mendengar kata in loco parentis Bapak Ibu. Jadi memang peran sekolah itu penting gitu. Tapi yang mendidik anak itu bukan cuma guru gitu ya. Tapi juga orang tua dan masyarakat sekitarnya Bapak Ibu. Jadi ternyata peran dan keterlibatan orang tua maupun masyarakat itu juga perlu dilakukan secara aktif, bahkan proaktif ya Bapak Ibu ya. Dan kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Vera sama Bu Anita, perannya itu akan mempengaruhi perkembangan anak Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya melalui raise hand atau juga melalui chat Zoom yang ada di layar kita. Mungkin masih mencerna dulu beberapa waktu untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Kalau saya mungkin mau bertanya ini. Satu pertanyaan yang tadi saya terpikirkan. Di awal itu ada Bu Anita itu bilang tentang mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Jadi salah satu dukungan yang bisa orang tua dan masyarakat lakukan itu dengan mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif pada anak. Nah, maksudnya saya terpikir gitu tiba-tiba. Kalau dibilang kritis, kayaknya memang anak sekarang itu pada kritis gitu ya. Tapi kira-kira orang tua seperti apa? Sanggup untuk menerima kritik dari anak gitu? Apakah
Agak lucu soalnya kalau misalnya anak diminta untuk kritis tapi orang tua juga baper gitu ya. Pada waktu anak kasih pendapatnya, pandangannya, orang tua jadi kayak ini anak kok lagi ngelawan atau gimana gitu ya. Karena beberapa kasus yang saya hadapi, kebetulan saya memang di sekolah Bapak Ibu, jadi beberapa orang tua yang datang ke saya menganggap anak yang mengasih pandangannya, pendapatnya itu terkesan bagi orang tua adalah melawan orang tua. Nah, gimana nih Bu Anita sama Bu Vera menanggapi isu kayak gini? Apakah kritis ini yang dimaksudnya seperti apa gitu? Atau bagaimana orang tua menyikapi kritis yang dimaksud ini? Gitu. Silakan Bu Anita sama Bu Vera. Oke, thank you Salah buat pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kritis itu artinya tuh banyak banget ya, kalau untuk saya ya. Ini salah satu contoh nih, ini kan anak saya masih umur 7 tahun, jadi kritisnya dia tuh kritis kayak sering mempertanyakan kayak, ini contoh nih ya, ini baru terjadi nih. Dia tuh kan belajar di sekolah tentang mamalia. Nah, kemudian dia pulang terus tanya sama saya, "Mah, kalau ikan paus kan mamalia, itu cara menyusuinya gimana ya, Mah?" Nah, bagi saya itu pertanyaan kritis loh untuk seorang anak umur 7 tahun gitu. Dan jujur saya nggak tahu jawabannya karena saya nggak pernah lihat kan ikan paus menyusui seperti apa gitu. Nah, akhirnya ya saya searching dulu dong di YouTube gitu. Akhirnya saya lihat dulu, oh kayak gini ya. Jadi penggunaan teknologi itu menjadi sangat baik ketika anak kita kritis terus kita jawab gitu kayak, "Oh, ini Mami lihat ada nih di YouTube kayak gini caranya, gini gini gini." Jadi ketika anak kita bertanya itu, dia tuh mendapatkan jawaban. Sedangkan kan kita sebagai orang tua nih, kalau nggak mau melek teknologi, ketika anak nanya gitu ya, misalnya kayak, "Mami, kalau paus itu menyusuinya gimana?" Bisa aja saya jawab gini, "Ya Mami nggak tahu, Mami nggak pernah nyelam gitu kan, lihat ikan paus." Bisa aja kan jawabannya seperti itu gitu. Tapi ketika kita juga bisa menggunakan teknologi untuk mendukung kekritisan anak gitu, nah itu akan jadi sangat baik. Itu salah satu kritis yang positif ya, yang saya pernah dapatkan nih. Nah, yang kedua, kalau seandainya anak kita mengkritik kita gitu sebagai orang tua gitu, seperti apa gitu. Ya kalau menurut saya, kita sebagai orang tua tuh harus sadar loh, bahwa ketika anak kita mengkritik kita tuh nggak ada niat jelek sama sekali. Bukan niat buruk gitu ya dari anak untuk mencela orang tuanya atau apa. Maka dari itu, ya orang tuanya harus pulih dulu nih. Mentalnya kita sebagai orang tua tuh harus bagus dulu nih. Nah, caranya gimana? Kita perlu dukungan gitu, dukungan orang untuk membuat mental kita tuh selalu sehat gitu. Salah satunya bisa berkonsultasi ke Cisai, gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Vera atau dari Pak Robert, silahkan. Oke, saya nambahin dikit ya. Oke, untuk anak-anak yang kritis ini sebetulnya akan bisa menjadi sangat baik tergantung respon kita orang tuanya. Ya, bagaimana tanggapan kita itu akan bisa menolong anak kita berkembang atau menjadi mati sebetulnya. Ya, dari anak yang kritis ini, kalau kita bisa merespon dengan baik ya, seperti yang tadi Bu Anita bilang ya, kita dukung anak-anak. Oke, untuk anak-anak yang umur segitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau mungkin kita juga belajar sesuatu, yuk searching yuk sama-sama yuk kita gitu. Dan kita lihat, oh ternyata perkembangannya seperti ini, oh ternyata hewan mamalia ini cara menyusui seperti ini. Nah itu ya cara penggunaan teknologi yang baik. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita orang tua gitu, belum apa-apa, karena kita nggak ngerti jawabannya dan kita menjadi marah, itu akan sangat membuat anak kita akhirnya mati ya, kreativitasnya, rasa ingin tahunya bisa lama-lama hilang gitu. Dan ini diharapkan orang tua itu belajar untuk tidak langsung berespon yang negatif ketika kita tidak tahu jawaban yang ditanyakan anak. Atau mungkin pada saat anak mengkritik kita, kita juga orang tua perlu belajar untuk rendah hati. Ya, nggak selalu kita sebagai orang tua itu benar gitu. Ya, karena ada kalanya Tuhan juga memakai anak kita tuh untuk berbicara sesuatu loh sama kita gitu. Ya kita sama-sama oke, kita renungkan dulu. Oke, ini mungkin atau mungkin kadang-kala misal anaknya ngomongnya misalnya untuk anak yang remaja mungkin ya lagi masa-masanya nih. Ngomongnya nyolot misalnya atau apa gitu. Coba kita juga tenang dulu gitu. Jangan langsung berespon negatif gitu. Kita tenang dulu dan mungkin kita bisa sampaikan juga sama anak. Yuk, kamu boleh mengkritik orang tua gitu, tapi mungkin caranya yang baik gitu. Dan kita sama-sama bahas kenapa nih gitu, kok ada muncul kritikan seperti ini, dan kalau memang kita salah, nggak ada salahnya juga kita say sorry kok sama anak gitu. Belajar untuk rendah hati kita sebagai orang tua juga, karena kita belum tentu selalu kita itu benar adanya gitu. Beda ya sama zaman dulu gitu. Seperti itu. Oke. Iya.
Itu sangat relevan sih ya, Bu Vera ya, tentang eh, orang tua yang mungkin eh, selalu benar gitu ya. Padahal sebenarnya perlu juga ada point of view dari anak gitu ya. Kalau sekarang kan selalu bilang POV. Nah, jadi POV dari anak juga ternyata perlu gitu ya. Thank you untuk pemaparannya, Bu Vera sama Bu Anita. Ini ada pertanyaan dari Pak David. Silakan Pak David. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa Bang Robert, Wilson, dan teman-teman yang lain. Lama nggak ketemu. Pagi Ya, sorry joinnya terlambat ya. hadir ya. Ya, saya ingin sharing bahwa di Australia ini baru mulai berlaku satu undang-undang di mana akses ke sosial media itu untuk anak di bawah 16 tahun itu sudah dilarang gitu. Dan sanksinya mahal sekali gitu. Nah, kebetulan saya juga kan punya anak ya, dan eh, ya kita dulu waktu masih di Jakarta yang menyesal juga ya memberikan akses ke anak di usia sangat dini. Kita pikir ya ada manfaatnya juga ya game-game tersebut, tapi ternyata kan sesudah banyak penelitian itu addiction terhadap gadget itu membuat anak jadi susah fokus, pengaruh ke kemampuan kognitif, motorik skill, kecerdasan emosional gitu. Dan sampai sekarang kayaknya kita di Indonesia belum ya ada satu regulasi itu gitu. Nah, itu dari sisi akses terhadap internet dan medsos ini juga kalau saya ikutin menjadi pintu masuk juga untuk pornografi, judi online. Jadi apa namanya, beban kita sebagai orang tua jadi makin berat kan ya. Maksudnya kita sebagai orang tua kan bekerja, apalagi dengan kondisi ekonomi zaman sekarang, malah mungkin kedua orang tua itu dituntut harus bekerja gitu. Tapi ketika kita tidak di rumah, lalu karena tidak ada satu regulasi, jadi anak itu terpapar gitu ya, terpapar dengan, menurut saya semua itu hal-hal yang akan membuat jadi generasi cemas gitu ya Bang ya, bukan generasi emas gitu. Nah, mungkin ini yang saya merasa kita para psikolog ini harus bersuara ya lewat mungkin IPK, lewat HIMSI gitu. Eh, Daripada kita, kalau kita di sini ya untuk awareness sesama orang tua kan ya, tapi butuh juga kita bersuara ke yang membuat undang-undang gitu kan ya. Kalau nggak kita yang kewalahan gitu sebagai orang tua gitu. Itu aja mungkin komennya. Wow. Terima kasih Pak David untuk responnya. Jadi ternyata udah ada regulasi yang mengatur itu ya di Australia ya. Sekarang kalau di Indonesia memang belum ada gitu. Tapi memang perlu banget. Cik. Ada masalah. Masalah. Cik. Udah jelas ya? Lanjut. Ya, baik. Thank you sekali lagi untuk responnya Pak David. Ada tanggapan dari Pak Robert? Ya, baik. Saya setuju. Terima kasih sekali. Pak David Wongso di Australia. Ya, itu memang kita harapannya pemerintah juga mengambil sikap yang cerdas gitu ya, yang peka terhadap situasi di masyarakat. Nah, ya kita berharap bahwa ada keberanian untuk membatasi teknologi, terutama yang berdampak buruk tentu saja ya, karena dianggap berdampak buruk ya. Karena masyarakat kita bisa menjadi sangat sangat kacau, rusak, dan sudah nanti malah
sulit sekali memulihkannya begitu ya. Orang tua tentu saja semua akan berupaya melakukan apa yang terbaik buat anak-anaknya, tetapi ya namanya parenting itu memang tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Akan berat sekali ya. Katanya it takes a village to raise a child. Kalau sekarang it takes a global, bukan cuma village lagi ya, global village barangkali jadinya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan siapa saja yang menolong kita untuk bisa mendidik anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman tanpa ya bisa melihat dari perspektif yang benar tentang teknologi sehingga kita tidak menjadi korban tsunami informasi teknologi dan semua pengaruh-pengaruh yang kita tahu bahayanya buat generasi kita gitu ya. Bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia barangkali sudah menunjukkan semacam ketidakberdayaan gitu ya. Hanya berharap anaknya baik-baik saja, cucunya juga baik-baik saja kalau sudah punya cucu ya. Sambil juga bingung nanti jadi apa ya anak saya dan cucu saya ya kalau teknologi begitu mengkhawatirkan gitu. Di satu pihak juga merasakan baiknya kalau soal teknologi itu kan membantu ya sebenarnya ya. Memudahkan hidup masyarakat tetapi tidak membuat juga jadi lengah terhadap pengaruh-pengaruh yang buruk begitu. Mungkin itu yang ingin disampaikan juga. Saya setuju para profesional, orang tua terutama, ini orang tua bisa juga berbicara ya. Kalau ada the power emak-emak, ada juga the power of mother misalnya gitu. Bahkan father gitu ya. Ini kalau nanti tertarik juga Pak David itu dia giat sekali untuk mengkampanyekan peran seorang ayah ya, di dalam pendidikan bukan hanya ibu ya. Memang tugas menjadi sangat berat kalau ibu yang selalu dituntut, selalu ditekan kalau ada masalah dengan anaknya. Padahal peran ayah juga adalah peran yang seimbang begitu dan kesulitannya adalah bapak dengan ibu seringkali sulit bekerja sama, sulit bersepakat dan akhirnya anak-anak tidak bisa ditangani dengan baik. Tapi harapan tetap tinggi supaya anaknya berprestasi, supaya anaknya berbudi pekerti, supaya anaknya berhasil, supaya anaknya menjadi generasi emas, sambil harap-harap cemas juga orang tuanya. Anaknya pun diliputi banyak perasaan cemas gitu ya. Mau jadi apa? Ini salah satu yang sumber stresnya anak-anak Gen Z itu katanya adalah mengenai masa depan juga. Ya, tapi itu kita bahas lain kali lah ya. Mungkin ini belum closing statement kan ya, masih respon terhadap yang lain. Iya, masih banyak pertanyaan soalnya ini, Pak. Monggo silakan. Jadi belum closing statement kita. Ya, boleh Nah, bertanya, boleh juga memberikan respon seperti tadi ya. Ini kan memperkaya iya, kita. Terima kasih. betul. Lagi ada banyak orang tua di Zoom kita pada hari ini, jadi mungkin bisa sampaikan juga gitu ya, Bapak Ya, Ibu ya. Tidak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Fuiha, masih seputar kritis, pemikiran kritis. Apakah anak yang berani mengkritik orang tuanya menandakan bahwa hubungan mereka cukup baik atau malah sebaliknya? Gimana nih hubungannya ini? Silakan, Bu Anita, Bu Vera, Pak Robert. Kan boleh, Bu Vera boleh. Silakan Bu Anita. Oke saya. Ini kalau dari sudut pandang saya ya, saya sering menemui, kan saya lumayan cukup sering mengkonseling anak remaja. Kalau dari sudut pandang saya yang sering menangani remaja, biasanya kalau mereka masih mau ngomong, mengkritik orang tuanya, berarti itu artinya anaknya tuh masih mau hubungannya jadi lebih baik sama orang tuanya. Tapi ketika anak yang udah nggak mau ngomong, tapi mereka melakukan self-harm dan menjauhkan diri dari keluarga, itu artinya berarti memang hubungannya sudah sulit gitu untuk anak itu. Jadi kalau dari saya, kalau misalnya anak mengkritik orang tua, ya menandakan anak itu masih merasa dekat dengan orang tuanya dan masih mau hubungannya lebih baik lagi. Gitu kalau dari saya. Mungkin ada jawaban tambahan dari yang lain, silahkan. Dari Bu Vera mau menambahkan? Saya setuju sih dengan pendapat Bu Anita ya. Saya juga merasa demikian ya. Selama anak itu masih mau mengkritisi orang tuanya, berarti memang masih ada hubungan ya. Sekalipun mungkin caranya mungkinnya bisa baik, bisa nggak baik gitu ya. Tergantung. Tapi balik lagi, mungkin pendekatan sama orang tua, sama anak itu penting banget gitu. Jadi mungkin perlu ditanya lebih lanjut mungkin ya. Orang tua juga perlu belajar ini ya. Bagaimana belajar bertanya sebetulnya sama anak gitu ya. Tanpa anak itu dihakimi juga gitu.
Karena ketika pertanyaannya langsung menyudutkan gitu, anak juga nggak akan mau ngomong gitu ya sama kita gitu. Nah itu, jadi orang tua pun sama-sama perlu belajar. Jadi pada saat dikritik seperti ini, ya memang tidak berarti bahwa hubungan mereka tidak baik-baik saja gitu. Justru kalau saya pikir untuk parents yang demokratis, bahkan mereka itu mengencourage anaknya, yuk kemukakan pendapat gitu. Kita sama-sama gitu. Untuk saling bisa mengkritik untuk membangun ya. Nah, ini perlu sekali gitu. Jadi saya pikir itu untuk keluarga yang bahkan hubungannya baik sekalipun itu mereka malah mengencourage anak-anaknya untuk yuk sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu kalau menurut saya. Thank you. Thank you, Vera. Silakan, Iya, Vera. saya setuju juga. Artinya menjadi parent sama seperti fungsi lain di organisasi atau di apalah di profesi ya. Itu butuh kompetensi, butuh keterampilan gitu ya. Jadi orang tua perlu meningkatkan kompetensinya. Salah satunya adalah kompetensi menerima kritik. Iya. Jadi kompetensi itu juga berupa sikap kan, bukan hanya perilakunya. Perilakunya tentu yang paling jelas. Sikapnya adalah sikap untuk satu, bersyukur bahwa anaknya masih mau mengkritik. Seperti tadi ya, yang paling harus dihindari dari anak adalah, atau dari hubungan orang tua dengan anak, kalau orang tua kehilangan akses kepada anaknya. Jadi akses harus selalu dibuka, harus bersyukur bahwa anaknya masih memberikan, masih mau engage istilahnya, masih mau mau dekat gitu ya. Tetapi kalau orang tua dengan sikap yang negatif, lalu karena dia merasa tersinggung, akses itu bisa tertutup. Misalnya hanya dengan sikap respon kecil aja. Misalnya wajah kemudian menunjukkan marah. Atau menyergah seperti, gitu ya. Kamu tahu apa? Selesai. Gitu ya. Bukannya bersyukur anaknya kasih itu, tapi kemudian karena hanya melindungi egonya barangkali, atau karena dia nggak terampil menghadapi anaknya, gitu ya. Menghadapi anak kecil butuh keterampilan berbeda dan menghadapi anak remaja butuh keterampilan yang lagi meningkat menghadapi anak yang nanti emerging adult. Jadi orang tua sebenarnya tidak ada pilihan lain karena melakukan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat, maka dia perlu meningkatkan keterampilannya. Nggak bisa keterampilan yang dikuasai umur 25, lalu pada waktu dia 30-an masih sama aja. 35 masih sama juga. Nanti kalau udah ada menantu, perlu keterampilan baru lagi kan ya. Kalau ada cucu juga perlu keterampilan. Maksudnya ada hal-hal yang harus dikembangkan oleh orang tua. Gitu. Ini contohnya. Percayalah anak itu akan selalu mengkritik dan harus bersyukur. Dan itu sebenarnya bukti bahwa dia masih care sama keluarganya. Masih care sama hubungan dia dengan orang tuanya. Gitu ya. Begitu dia diam, pada dasarnya orang tua sudah kehilangan anak, walaupun masih dilihat wira-wiri di depannya, tapi mereka sudah kehilangan anaknya gitu. Nah, apakah mau begitu sehingga nanti kesempatan untuk mempersiapkan generasi ya sudah hilang di situ. Sayangnya banyak yang hilang di usia-usia masih muda anaknya. Apalagi yang mau dipersiapkan kalau anak sudah menjauh. Ini baru ada berita anak 14 tahun membunuh kakeknya, bapaknya, dan ibunya berlumuran darah karena mau dibunuh. Itu di daerah. Belum ketahuan motifnya, tetapi kenapa sampai seperti itu ya? Apa yang terjadi belum jelas motifnya. Kalau menurut saya mungkin kegagalan berkomunikasi bisa terjadi atau ada sesuatu hal yang terjadi pada anaknya, kita nggak tahu ya. Jadi itu fatal sekali lah gitu ya kejadiannya. Gitu. Sangat disayangkan dan sangat mengenaskan. Hubungan orang tua dan anak yang harusnya saling mengasihi malah kemudian diakhiri dengan anak yang sudah tidak terkendali lagi. Sebesar apa sih bencinya dia kepada orang tua dan neneknya sampai begitunya dia menggunakan kekerasan yang mengambil nyawa gitu ya. Itu bahaya sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan tidak ada kasus lagi misalnya. Tapi bisa terjadi kalau orang tua, ya kita bisa belajar dari situ juga. Kita tentu tidak suka dengan kejadian itu dan sangat menjaga gitu ya. Janganlah sampai terjadi begitu. Tapi ya gitu, orang tua juga pasti menjadi bagian dari komunikasi dan interaksi yang seperti apa itu akan menentukan apa yang bakal terjadi pada generasi-generasi ini. Itu saja mungkin Bang Sola. Wow, menarik banget. Saya menangkap tadi yang sampaikan oleh Pak Robert, anak yang kritis itu nggak kita anggap sebagai masalah gitu, tapi justru menjadi pintu masuk untuk
bisa berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Jadi hubungan itu pun semakin terbangun gitu. Jadi respon yang tepat dari orang tua ini menjadi penentunya gitu ya Pak ya. Jadi pada waktu anak yang kritis itu menyampaikan pandangannya, pendapatnya, nah respon orang tua yang seperti apa itu akan menentukan selanjutnya dia mau tetap seperti yang itu atau ya udahlah silent aja gitu ya. Orang tuaku begini, atau justru dia semakin wah enak nih diskusi sama papa sama mama gitu ya. Wow keren. Thank you Pak Robert, Bu Anita, Bu Vera. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Giovanni. Saya bacakan karena memang nggak dapat open mic. Ibu Giovanni merupakan salah satu pendidik di sekolah. Nah, berdasarkan apa yang pernah ditemui, kebanyakan anak yang mulai mencoba-coba sosial media itu adalah remaja. Misalnya mereka mulai lebih jahil untuk mengedit wajah temannya dan lain sebagainya. Kira-kira adakah tips sebagai guru atau orang tua untuk lebih mengawasi mereka? Karena di usia remaja itu jauh lebih terkesan pintar untuk menggunakan sosial media dan lebih pintar untuk mencari tahu segala sesuatu dalam sosial media itu sendiri. Itu gimana kira-kira ini Bapak Ibu? Apa tips yang bisa diberikan untuk kasus ini? Silakan, mungkin dari Bu Vera. Silakan. Kalau tips kalau menurut saya ya, kita sebagai tenaga pendidik gitu, kita itu juga perlu untuk mempelajari, coba bertanya dulu sama anaknya. Jadi jangan belum apa-apa kita udah langsung marahin. Ya, mungkin kita bisa tanya juga sama anaknya gitu. Apa sih yang membuat dia tertarik untuk mengedit wajah orang-orang atau teman-temannya itu gitu ya? Kita coba cari tahu dulu gitu. Apa sih yang bikin dia tertarik? Oke, kita dengerin dulu. Nah, jadi tidak langsung cepat-cepat menghakimi atau memberikan hukuman. Dan itu penting untuk kita akhirnya tahu, oh oke, mungkin dengan ketertarikan kita sebagai pengajar, pendidik, oh ternyata anak juga melihat, oh ternyata guru saya peduli ya, apa yang menjadi ketertarikan saya gitu. Coba digali lebih lanjut lagi di situ. Lalu mungkin dari sini juga mungkin seperti yang tadi sempat disinggung juga mengenai kolaborasi parent sama sekolah. Sekolah tentu saja diharapkan untuk pihak sekolah itu guru-gurunya juga meningkatkan kompetensi diri ya, terutama di dalam hal digital ini ya. Jadi bagaimana guru-guru itu juga jangan kalah pintar gitu sama anak-anak muridnya gitu ya. Jadi bisa ngobrol gitu, nyambung sama anak-anak ini. Ketika ngobrolnya nyambung, anak tuh bisa dengar masukan-masukan dari gurunya. Nah mungkin ini gurunya memang perlu lebih proaktif untuk belajar dan itu ya, tidak cepat-cepat menghakimi anak, tetapi cari tahu dulu gitu. Kenapa anak ini berperilaku tertentu, dan ya udah coba kita cari solusinya sama-sama gitu. Yang bahkan mungkin dari situ kita bisa masukin nilai-nilai nih. Oh, oke, ternyata kalau misalkan yang dia lakukan itu ternyata tidak baik hasilnya, coba kita bantu untuk melihat ya, membawa dia melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Oh, ternyata kalau melakukan tindakan ini tuh nanti dampaknya seperti ini loh. Somehow anak-anak juga nggak mikir panjang gitu soalnya. Nah, jadi balik lagi bagaimana si pendidik ini harus belajar juga untuk bagaimana sih teknik berkomunikasi sama anak remaja ya, terutama ini nggak mudah gitu, tapi bisa dipelajari. Kalau itu masukan dari saya seperti itu. Oke, mungkin yang lain mau nambahin. Menahan diri untuk menghakimi, tapi mendengarkan lebih jauh gitu ya. Silakan, selanjutnya Bu Anita. Boleh. Kalau dari saya mungkin untuk ini kan sebagai pendidik nih, kalau misalnya ini ada di institusi seperti sekolah gitu, mungkin boleh untuk diadakan psikoedukasi. Jadi misalnya nih di survei nih, anak kelas berapa yang paling banyak baru mulai menggunakan gadget, misalnya, oh anak kelas 7 misalnya. Nah dari situ dikasih edukasi. Cara menggunakan gadget yang sehat itu seperti apa, cara menggunakan media sosial yang benar itu seperti apa, dan juga diberitahu batasannya. Bahwa, oh ketika kamu mengedit muka teman kamu, lalu dipermalukan di depan umum, di-post, diolok-olok, itu sudah termasuk bully, misalnya cyberbully. Jadi memang anak-anak dikasih edukasi gitu sebelum mereka sebelum mereka aktif dan terbiasa menggunakan media sosial, dikasih tahu dulu boundariesnya gitu, dikasih tahu batasannya. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Jadi nggak sekedar mengedukasi secara individu, tapi juga secara komunal ya, melalui psikoedukasi, seminar gitu ya. Baik, Pak Robert ada mau menanggapi? Ya, ada satu hal yang mungkin ini berdasarkan pengamatan dan juga teori psikologi ya. Orang tua dan guru barangkali perlu memahami karakteristik remaja. Ya. Satu hal yang menonjol pada remaja adalah mereka itu memang sedang ingin menunjukkan diri satu dan suka bereksperimen.
Ya, gitu ya. Jadi dia kadang-kadang tidak ada maksud apa-apa, hanya ya namanya juga iseng ya, jahil tadi ya. Saya kira di semua generasi remaja ada masalah kenakalannya yang berbeda-beda gitu ya. Kan dulu kenakalannya mungkin berbeda, pakai karet ditembakin temennya gitu ya, atau ditarik apa namanya bajunya gitu ya. Kalau ini karena ada alat digital atau teknologi, ya itulah yang dia punya di situ. Dan selain itu kan dengan eksperimen dia sedang mengeksersis kreativitas kadang-kadang gitu ya. Terlepas dari misalnya tidak suka atau apa, tidak suka apapun orang tua, mungkin itu perlu menjadi pertimbangan untuk memahami mereka. Ya tadi itu jangan langsung menghukum, tapi kemudian coba komunikasi lagi, diajak bicara. Ya, misalnya bisa aja, ih kok bisa sih kamu bikin begitu? Jadi tidak dilarikan kepada sesuatu sepertinya salah banget gitu ya. Tapi diapresiasi, kok bisa ya kamu bikin wajahnya gitu? Itu gimana caranya gitu ya? Sehingga oh anak menjadi lebih lebih di apa ya diperhatikan. Walaupun nanti di akhir kita bilang, kamu kebayang nggak rasanya temanmu wajahnya dibegitukan gitu ya. Coba kamu wajahnya dibegitukan, kira-kira rasanya bagaimana? Jadi kita membuat komunikasi yang lebih empatik kepada dia dan juga sambil menolong dia untuk belajar melihat dari situasinya orang lain gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada kata lebih mengawasi, kelihatannya memang niat guru hanya mau mengawasi. Kalau jadi mengawasi, ibu jadi sipir penjara kalau begitu. Atau paling tidak jadi security. Ini juga berarti fungsi guru dan orang tua harus dikembalikan kepada yang sebenarnya. Kita ini bukan security, bukan juga hakim yang menetapkan benar salah gitu ya. Ini kan namanya manusia pribadi yang sedang bertumbuh, remaja begitu ya, sedang tidak stabil juga. Kadang-kadang idenya muncul yang di luar dari kebiasaan gitu ya. Dan itu adalah dalam rangka dia memang sedang establishing identitinya dia sebagai seorang yang nanti menuju dewasa gitu. Dan dalam hal itu suka aja memang ada ide-ide yang aneh begitu ya. Sepanjang idenya tidak sampai kriminal, nah itu yang kita harus jaga. Karena kalau kriminal itu berarti dia nanti berhadapan dengan hukum, gitu ya. Misalnya dia posting, dia permalukan, atau sesuatu yang di luar norma, nah itu berbahaya. Itu pun kita perlu ingatkan. Tapi intinya adalah, coba pahami kehidupan remaja, gitu ya. Tentu saja tidak hanya dengan membandingkan waktu saya remaja. Bedalah zamannya remaja tahun 80-an dengan remaja tahun sekarang gitu ya. Itu juga kan kita mesti paham perbedaannya sehingga komunikasinya yang dibangun. Kan kita sedang membina anak-anak ini, maka komunikasi itu menjadi mutlak terus dipelihara. Begitu komunikasi terputus, itu sama seperti kita meninggalkan dia di dalam satu isolated island dan kita nggak bisa apa-apa. Terputus pokoknya gitu. Ya kita tinggal menyerahkan nasibnya dia kepada sang pencipta saja karena kita nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Banyak orang tua begitu, nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan anak-anaknya, seliwar-seliwar aja setiap hari di rumah. Tapi dia mau diapain ya anak saya ini, baru ditanya sesuatu mukanya udah kayak harimau misalnya gitu ya. Udah langsung mengancam dan tidak suka gitu ya. Berarti ada yang salah, jembatan komunikasinya kelihatannya terputus tuh. Nah ini masalah komunikasi lagi ya. Mungkin begitu ya, mudah-mudahan menjawab eh, siapa Giovanni. Iya. Thank you Pak Robert. Jadi ternyata kalau secara psikologi itu seperti nature-nya mereka ya Pak yang sedang mencari jati dirinya gitu ya. Jadi ada kayak sejenis eksperimen-eksperimen yang unik yang kita tangkap. Justru kelihatannya kok kayak ini kenakalan yang sering mereka lakukan gitu ya. Mm-mm. Itu menjadi nakal karena menjadi sesuatu yang ini karena kita menggunakan norma kita sebagai orang tua. Iya. Tapi kalau kita tunduk sedikit lihat, buat dia nggak nakal itu kan cuma iseng aja mah nggak ada yang serius lah gitu ya. Baik. Thank you Pak Robert. Selanjutnya ada dari Ibu Dorisma Siburian. Bagaimana parenting yang baik untuk anak yang cemas akan masa depan? Nah, ini bicara tentang masa depan nih, Bu Anita, Bu Vera, Pak Robert. Gimana nih kira-kira? Silakan, Bu Anita. Boleh, boleh. Kalau dari saya ya, jangankan anak gitu ya. Kadang kita orang tua juga memang cemas ya kan masa depan gitu ya. Kita kan nggak Ya. pernah tahu besok ada apa, ada kejadian apa gitu.
kalau saran dari saya sih mungkin lebih ke mengajarkan anak tentang spiritual ya. Karena termasuk diri saya sendiri juga, kalau kita sedang cemas akan masa depan ya, yang kita bisa lakukan ya hanya serahkan kepada Tuhan gitu. Lebih ke gitu sih. Mungkin Bapak Ibu lain punya saran yang lebih baik, silahkan. Silakan Ibu Vera, dengan Vera. sampai. Oke, kalau buat saya ya, itu seperti yang Bu Anita bilang ya, masalah kecemasan ini bukan cuma buat anak-anak gitu, kita parents juga ngalamin hal yang sama sebetulnya. Cuman akhirnya bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita itu sebetulnya balik lagi di hubungan, balik lagi di bagaimana kita menjalin hubungan sama anak ya. Bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan. Ketika anak mengungkapkan bahwa dia mengalami kecemasan atau apa, diterima sama orang tuanya gitu. Jangan diabaikan gitu. Jadi misalkan orang tua jangan komen, masa gitu aja kamu cemas gitu ya. Karena apa yang kita pikir cemas, nggak perlu cemas, tapi buat anak itu sesuatu gitu, sesuatu banget gitu. Jadi penting banget untuk orang tua itu belajar menerima emosi-emosi yang sedang dialami oleh anaknya gitu. Dan itu sangat perlu anak itu didengarkan gitu dan diterima ya. Kalau menurut saya seperti itu. Banyak kali banyak remaja yang kayak kemarin-kemarin saya juga dengar yang kasus-kasus bunuh diri ya yang terjadi ya sama anak-anak remaja itu ya. Yang kemarin itu yang terakhir yang di ITB itu ya. Saya pikir salah satu faktornya mungkin karena dia kesepian juga gitu loh. Dia mungkin nggak ada teman atau apa, bagaimana dia bisa berbagi ya apa yang dialami dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin sebagai orang tua mungkin kita perlu aware tentang hal ini gitu. Mungkin apakah anak kita itu perlu untuk kita juga follow up gitu, gimana kondisi dia dan sebagainya, apalagi mungkin itu yang jauh ya di luar kota atau apa. Lalu mungkin kita juga mungkin kalau untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin kita bisa bantu untuk ajak dia untuk belajar bersosialisasi itu supaya dia punya komunitas yang baik gitu ya, di mana mereka juga bisa berbagi mungkin di di komunitas-komunitas keagamaan atau apa, di mana mereka juga akhirnya bisa mendapat masukan-masukan yang baik dari pembimbingnya kah atau mungkin dari teman-teman di komunitas dia yang sama-sama misalkan untuk belajar apa ya, menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan seperti itu. Nah ini jadi tidak hanya dari parents yang membantu anak, tapi kita melibatkan pihak lain juga untuk menolong gitu, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Mungkin dari Pak Robert ada masukan yang lain. Thank you. Jadi menangkap bahwa masalah yang anak sampaikan ke kita itu gitu ya, itu mungkin ringan bagi kita, tapi sama mereka justru itu yang jadi tantangan mereka gitu ya. Jadi kita peka menangkap apa yang jadi masalah mereka, bukan yang menjadi masalahnya kita gitu loh. Kalau masalahnya kita mungkin lebih high level gitu kan, tapi kalau masalah anak-anak ya di level mereka itu udah high gitu. Jadi lebih peka sama apa yang mereka sampaikan, mereka utarakan ke kita. Ya, Pak Robert ada mau menambahkan? Baik. Ya, pertanyaannya kan bagaimana parenting yang baik untuk anak yang cemas akan masa depan gitu ya. Yang pertama adalah jangan ikut-ikutan cemas. Gitu. Lalu yang kedua, gini, ini bagian dari komunikasi, berarti anak-anak mengkomunikasikan kecemasannya gitu ya. Jadi orang tua mesti melihat dia sedang bagi pikiran atau bagi perasaan. Kalau pikiran itu bisa dilanjutkan dengan diskusi, tapi kalau perasaan bisa direspon dengan validasi. Justru kita jangan kemudian mengatakan seolah-olah apa yang dia rasakan itu tidak boleh, gitu ya. Masa orang dilarang merasa, gitu ya. Padahal itu kan sesuatu respon yang naluriah muncul karena kita punya pikiran tertentu. Justru pikirannya apa yang membuat dia cemas, apa yang dia pikirkan sehingga dia merasa cemas. Cemas itu kan lanjutan dari apa yang dia pikirkan, gitu ya. Ya, di situ kemudian orang tua yang mengambil kesempatan untuk komunikasi dengan anak kalau dia mengekspresikan kecemasannya gitu ya. Dan orang tua mestinya menjadi teman berdiskusi tentang apa yang dipikirkan anak. Tapi begitu berhubungan dengan perasaan, orang tua belajar untuk memvalidasi, menerima perasaannya, lalu tidak menyalahkan kalau dia merasakan seperti itu. Tapi dia merasa
dipercaya, diterima gitu. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Wajar kalau dia cemas gitu ya. Tapi orang tua perlu melanjutkan komunikasi itu. Ini dalam parenting kan tadi ini ya. Kuncinya kan komunikasi ya. Bagaimana tetap menjaga komunikasi antara orang tua dengan anak. Parenting sulit sekali dilakukan kalau sudah nggak ada komunikasi lagi, gitu ya. Tapi justru yang harus dijaga adalah hubungan tadi ya, ada koneksi tadi. Gitu. Jadi yang baik adalah kalau orang tua kemudian menganggap itu sebagai menyikapinya secara positif, kemudian menggunakannya itu kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, tidak menyalahkan apa yang dia rasakan, tapi bisa mendiskusikan apa yang dipikirkan anak, sehingga nanti dia tidak cemas lagi. Ya tadi di awal saya bilang jangan ikut-ikutan cemas, kemudian anak juga jadi bingung, lain kali nggak usah cerita sama papa sama mama deh, gitu ya, nggak menolong gitu ya. Gitu kira-kira. Baik. Thank you Pak Robert. Ini ada satu pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Ibu Indah Pareng. Mau bertanya, bagaimana pola komunikasi dengan remaja? Mulainya itu dari mana sih untuk berkomunikasi dengan remaja? Karena saya perhatikan, bahasa orang tua dengan bahasa anak untuk saat ini itu berbeda. Terima kasih. Iya. Berarti memang dimulai dengan menyamakan level bahasa. Supaya komunikasinya nyambung gitu ya. Siapa yang paling mungkin bisa menyamakan level bahasa? Anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Kan orang tua yang pernah menjadi anak, sedangkan anak nggak pernah menjadi orang tua. Sehingga siapa yang harus, yang paling mungkin bisa mengupayakan gitu ya. Berarti orang tua mesti mempelajari anaknya. Kebanyakan orang tua hanya tahu mengajari anaknya, tapi tidak mempelajari anaknya, tidak mau mendengarkan anaknya, bahkan mungkin merasa dia paling kenal, padahal sebenarnya dia nggak kenal anaknya. Oh ini cilaka nih, seringkali terjadi ya. Anak tidak merasa dikenal dengan baik oleh orang tuanya. Karena apa? Orang tua memang lebih ke satu arah. Dia mengenal dan harus mengajar anaknya. Tapi apakah ada orang tua yang mau mempelajari anaknya? Mau belajar, misalnya tadi itu remaja, anaknya sudah remaja, tapi orang tuanya tidak mau belajar tentang karakteristik remaja. Begitu juga nanti kalau dia udah masuk usia transisi ke 20-an. Itu beda lagi kan situasinya ya. Berarti orang tua mesti mengetahui apa karakteristik dari anak usia segitu gitu ya. Kalau itu pun orang tua tidak mau melakukannya, lalu dia berharap parentingnya bisa efektif, maka kelihatannya itu agak sulit dilakukan gitu ya. Karena anak berkembang, secara psikologis berkembang, secara cara berpikirnya juga mungkin berkembang. Orang tua perlu mengikuti itu perkembangannya sehingga dia bisa berkomunikasi dan menyamakan bahasanya. Ya, bila perlu menggunakan bahasa yang digunakan anak sehingga nyambung gitu ya. Itulah usaha yang perlu dilakukan oleh orang tua ya, untuk bisa mendampingi anak-anaknya seiring dengan pertambahan usia dan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak gitu ya. Ya, membimbing anak yang masih remaja beda dengan yang sudah SMA atau yang sudah perguruan tinggi. Ya, anak mulai kelihatan bermasalah, mulai sulit diatur kan umur 2,5 tahun sampai 3,5 tahun kan dia masih ingat nggak ibu-ibu paling sulitnya katanya itu double trouble gitu ya. Anak banyak tanya, banyak gerak, bikin capek, bikin sakit pinggang, nanyanya juga ya enggak gitu kan ya, dan harus diikutin semuanya. Tapi kalau di situ sudah ditutup, kau banyak sekali pertanyaanmu katanya, nggak tahu bapak itu. Saya ya udah lain kali aku nggak nanya, dia nanya siapa ya gitu ya. Orang tuanya aja nggak mau menjawab atau mengupayakan kayak tadi Bu Anita. Kalau nggak tahu ya carilah informasi kan gampang. Cuman setengah menit udah dapat tuh apa yang ditanya anaknya. Banyak kok internet. Jadi orang tua jangan anti juga sama teknologi, manfaatkan tuh parenting. Jangan cuma dijadikan untuk jualan atau untuk sosmed-sosmed tampil flash apa namanya? Flexing gitu ya. Sayang kalau cuma dipakai untuk itu aja gitu ya. Nah itu benar Ibu Fiha bilang bahasa-bahasa slang ada banyak saya nggak tahu, kalau saya baru dengar satu apa maksudnya ya. Tanya anaknya apa maksudnya itu nak gitu ya. Papa aku nggak ngerti ya gitu ya. Paling-paling dia nanti komentar, Papa masa gitu aja nggak ngerti. Oh iya memang nggak ngerti makanya nanya kalau nggak ngerti gitu ya. Kasih tahu
Tapi kan banyak orang tua gengsi juga nanya gitu ya. Jadi akhirnya nggak nyambung juga. Padahal itu jembatan komunikasi untuk kita tahu. Tapi kalau hanya bertanya aja nggak mau, bagaimana berharap bisa melakukan parenting dengan baik? Bagaimana hubungan bisa baik gitu ya? Jadi mungkin itu lebih kepada nasihat kepada orang tua. Ya belajarlah, bila perlu harus merendahkan diri masuk ke bahasa anak, ya kita lakukan supaya kita paham. Ibaratnya kalau anak masih pendek, lalu kita mau ngasih sesuatu. Siapa yang harus jongkok? Kan orang tuanya harus jongkok ngasihnya. Bukan anak suruh loncat kan? Supaya dia bisa dapat apa yang kita inginkan. Juga waktu ngobrol gitu ya. Masa kita bilang, Papa nggak dengar, loncat kamu. Gitu kan enggak. Papanya harus duduk. Ya. Tadi ngomong apa nak? Itulah harus ada kerelaan untuk beradaptasi kali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Robert, Bu Anita sama Bu Vera. Ya, baik. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 11.59, Bapak Ibu. Nggak berasa, 1,5 jam kita sudah berdiskusi tentang parenting pada generasi cemas emas gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih sudah mengikut sampai saat ini. Dan di chat Zoom saya mengirimkan link feedback dari Bapak Ibu yang supaya bisa membantu kami untuk bisa melayani lebih baik lagi, Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk bisa mengisi link feedback yang ada di chat Zoom. Ini semoga suara saya terdengar jelas ya, soalnya sinyalnya lagi pada nggak baik. Ya, sembari menunggu Bapak Ibu mengisi link feedback yang ada di chat Zoom, melihat antusias dari Bapak Ibu semuanya, kita juga membuat satu pelatihan counselor for purpose dengan spesifik pembelajaran untuk educators, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di dunia pendidikan, pemerhati pendidikan, dan ya guru dan sebagainya bisa hadir mengikuti pelatihan ini. Sebentar sedang ditayangkan. Ya. Pelatihan ini diadakan 6 bulan, Bapak Ibu, mulai dari bulan Desember, dan kelasnya diadakan pada setiap hari Sabtu jam 8.30 sampai 16.30. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi modul-modulnya seperti yang ada di layar. Kita akan mempelajari tentang holistic integrative paradigm, therapeutic communication skills, seperti yang tadi kita bahas, banyak tantangan itu dari sisi komunikasi. Jadi kita akan belajar bagaimana berbicara kepada anak-anak, berkomunikasi dengan anak-anak yang terapeutik, yang memulihkan gitu ya. Lalu ada personal assessment and development, dan juga untuk yang khawatir tentang masa depan yang cerah gitu ya, kita juga belajar tentang memplanning career dan juga mendevelop karirnya melalui career planning and development. Selain itu juga kita belajar gimana discovering life meaning and purpose. Dan yang terakhir, school atau college counseling. Ini akan sangat membantu kita untuk nggak sekedar melihat-lihat anak kita dari samping gitu ya, dari sekitar, tapi juga terjun ke dalamnya langsung untuk bisa membantu anak-anak menjadi generasi emas. Ada yang mau disampaikan oleh Pak Robert? Ya, terima kasih untuk ini ya. Jadi ini salah satu program bagi kita untuk menambah jumlah konselor yang bisa menolong di berbagai keperluan. Ini adalah tentang educators. Tetapi saya ingin menyampaikan dulu poin-poin terakhir dari tadi yang kita sampaikan itu. Bisa semacam closing statement, Bang Zola? Iya, silakan Pak Robert. Ya, ini ada beberapa poin saja dari apa yang kita pelajari, supaya dari sini paling tidak kita bisa menangkap sesuatu yang perlu ditekankan. Saya akan secara cepat saja karena sudah lewat waktunya ya. Yang pertama, kesenjangan antar generasi adalah realita yang tidak bisa dihindari. Betul ya? Jadi dari baby boomer sampai Gen Z dan Gen Alpha itu ada perbedaan generasi. Dan beberapa orang memang memberikan kelompok-kelompok supaya mengenali apa perbedaannya. Mungkin setiap 15 tahun ada generasi yang berbeda dan mungkin semakin cepat. Yang kedua, perkembangan teknologi juga tidak bisa dicegah. Semakin hari semakin kompleks, semakin canggih, dan kita
harus menerima bahwa ada orang yang memang punya passion dan punya kemampuan untuk perkembangan teknologi ini ya. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa teknologi itu adalah alat, bukan tujuan, apalagi pengganti. Ya. Jadi jangan jadikan tablet itu menjadi pengganti parenting, gitu ya. Tapi itu adalah alat yang bisa digunakan. Tetaplah fungsi parenting itu dilakukan oleh orang tua. Dan yang keempat, tadi kita bicara tentang komunikasi. Komunikasi antar manusia selalu menjadi esensi dari kehidupan kita, dari relasi kita. Komunikasi mau secara langsung ataupun secara tertulis atau secara tidak langsung bisa juga. Oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mutlak untuk dimiliki, baik oleh generasi sekarang, generasi muda, maupun generasi orang tua. Tadi beberapa kita sudah bahas pentingnya keterampilan berkomunikasi. Kita punya alat komunikasi sangat banyak, tapi kita tidak terampil menggunakan alat itu, sama aja nggak berguna. Lalu yang keenam, parenting pada dasarnya adalah kehormatan, kesempatan, dan tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi yang mandiri dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Itu yang saya tangkap ya tadi ya dari apa yang kita diskusikan tadi. Lalu yang terakhir sekali, bahwa parenting memerlukan kolaborasi, kreativitas, kesediaan beradaptasi, kan generasi yang punya resiliensi tinggi. Sehingga tidak lagi menjadi olok-olok generasi stroberi. Gitu ya. Kita mau generasi yang punya resiliensi yang tinggi, punya daya lenting dan bahkan bisa bertahan walaupun musim kehidupan berganti, teknologi semakin maju. Kalau kita bisa siapkan generasi yang punya resiliensi yang tinggi, maka kita bisa meninggalkan dunia ini dengan aman dan dengan tenang begitu ya, karena sudah mempersiapkan generasi-generasi muda kita, mau anak kita atau cucu kita. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya untuk bertahan. Saya sebenarnya rindu juga supaya yang tinggal ini paling tidak difoto semuanya, gitu ya, sehingga kita bisa Betul. tahu lagi nama, bukan cuma nama tapi wajahnya, gitu ya. Iya. Mau difoto? Boleh? Silakan, Silakan Bapak Ibu Bang Glenn. yang Mari Bapak telah Ibu, membuka sebelum kita atau kembali melakukan kegiatan masing-masing, kita foto ya. dulu. Boleh diaktifkan kameranya. Selamat siang, Bu Niken. Ya, Pak Robert, Bang Sola. Ya, demikian. Long time no see. Long Ya. time no see, Bu Niken. Nah, foto Mari wajah Bapak itu Ibu, penting kita ya foto daripada foto bersama. yang lain. Ini udah semua kebuka? Oh, belum. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik. Baik, Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini sudah dengan antusias untuk saling merespon. Sampai bertemu kembali di acara-acara selanjutnya dari Cisai. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.